Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Di akhir video saya sebelumnya, kita diperlihatkan Kapten Obi yang hendak diubah menjadi manusia api. Dimana kita tahu bahwa Kapten Obi adalah orang yang sangat penting bagi kekaisaran Tokyo. Lalu, apa benar Kapten Obi akan diubah menjadi manusia api? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Video ini mengandung unsur spoiler. Bagi nakama yang tidak ingin menekan spoiler, maka skip saja video ini. Namun, jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check it out. Sebelum Kapten Obi benar-benar diubah menjadi manusia api, para krunya berusaha untuk menyelamatkannya. Mendengarkan Kapten Bars akan menggunakan serangga terhadap Kapten Obi, Joker dan Shinra pun bergegas menuju penjara Fushu. Akhirnya, Joker dan Shinra pun sampai tempat di mana Kapten Obi dipenjara. Saat mereka sampai, di atap gedung terlihat Kapten Bars menanti kedatangan Joker dan Shinra. Shinra pun bertanya kepada Kapten Bars, "Mengapa kau melakukan hal ini?" Kapten Bars menjelaskan bahwa dirinya hidup dengan mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Dewa Matahari. Ini membuat Shinra muak dengan penjelasan Kapten Bars. Tiba-tiba Kapten Bars menampakkan Kapten Obi dengan keadaan terikat. Ini membuat Shinra benar-benar emosi terlihat kaptennya yang diperlakukan seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Shinra pun langsung menyerang Kapten Bars. Namun serangan Shinra digagalkan dengan sangat mudah oleh Kapten Bars. Lalu, Kapten Bars juga balik menyerang dan berhasil mengenai Shinra. Serangan Kapten Bars membuat Shinra terhempas. Joker tak tinggal diam, Joker juga ikut serta menyerang Kapten Bars. Akan tetapi Joker juga terhempas akibat serangan Kapten Bars. Dengan gerakan cepat, Shinra kembali melancarkan serangannya. Tapi lagi-lagi Kapten Bars dengan sangat mudah menangkis serangan Shinra. Akhirnya Shinra dan Joker pun secara bersamaan menyerang Kapten Bars. Tapi apa yang terjadi? Kapten Bars mengaktifkan kekuatan tahap pertama yang membuat mereka berdua terhempas. Kekuatan Kapten Bars sangat-sangat kuat dan dahsyat. Melihat kekuatan tahap pertama Kapten Bars yang begitu besar, membuat Shinra menggunakan kekuatan tensi dari tekanan kematian, di mana api yang dikobarkan oleh Shinra api yang berwarna biru. Sesuai pelajaran fisika terkait temperatur, api yang berwarna biru adalah api yang memiliki temperatur yang tinggi dan memiliki hawa panas yang sangat besar. Kini, tubuh Shinra yang biasanya mengeluarkan api merah, tapi sekarang dengan kekuatan tensi dari tekanan kematian, Shinra memancarkan api warna biru. Shinra langsung menyerang Kapten Bars dan berhasil melancarkan serangannya. Joker juga ikut serta melancarkan serangannya. Mereka berdua pun terus melancarkan serangan tanpa sedikit pun memberikan celah terhadap Kapten Bars. Tiba-tiba, Kapten Bars meningkatkan kekuatannya ke tahap kedua, di mana tubuhnya diselubuki api yang sangat panas. Dampak dari peningkatan kekuatan Kapten Bars membuat Shinra dan Joker lagi-lagi terhempas. Di sisi lain, Hinawa dan yang lainnya pun beranjak menyusul Shinra dan Joker menuju ke penjara Fushu. Mereka berniat menghancurkan penjara besar Fushu. Kedatangan Hinawa dan yang lainnya disambut oleh pasukan Tudung Putih, yang mana mereka bertugas mencegah anggota Kompi 8 masuk dalam penjara Fushu. Akhirnya, anggota Kompi 8 pun sampai di penjara Fushu. Mereka langsung menghancurkan dinding penjara tersebut. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Kapten Obi. Namun di hadapan mereka terlihat anggota Tudung Putih yang siap menyerang mereka. Tamaki terlihat tak sabar ingin menyelamatkan Kapten Obi dan juga tak sabar ingin bertemu dengan Kapten Bars. Tujuannya adalah untuk menanyakan kenapa Kapten Bars menangkap Kapten Obi dan bekerja sama dengan pasukan Tudung Putih. Tamaki, Maki, dan Hinawa pun melancarkan serangan. Akan tetapi anggota Tudung Putih tersebut dengan mudah menangkis dan membalikkan serangan ke arah Maki dan Hinawa. Untungnya mereka menggunakan tamen yang membuat mereka selamat dari serangan kuat tersebut. Dari pertarungan tersebut, Vulcan mencoba menganalisa dan meminta Lich untuk mencari kelemahan musuh.
Lalu, Tamaki pun kembali siap menyerang balik. Tapi sebelum itu terjadi, Vulcan memberikan Tamaki 2 keping emas panas. Itu mungkin saja dapat mengalahkan kekuatan musuh. Kini, Kompi 8 sudah benar-benar kembali siap melancarkan serangan. Saat mereka hendak menyerang, Algojo Tudung Putih menyerang mereka duluan. Algojo dapat menarik besi dan memanaskannya. Kekuatannya seperti magnet yang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Lalu, tameng milik Maki pun ditarik dan dikendalikan oleh Algojo tersebut. Maki pun mencoba melancarkan serangan dengan menggunakan Tekyo-nya. Akan tetapi, Tekyo milik Maki dihentikan dengan mudah. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kekuatan musuh dapat mengendalikan besi atau logam dan semacamnya. Jadi sepertinya sulit bagi Kompi 8 untuk mengalahkan Algojo tersebut. Melihat Maki dan Hinawa terkena serangan dari Algojo, membuat Tamaki menggunakan emas panas tersebut dan melancarkan serangannya. Akan tetapi, lagi-lagi Algojo itu tidak terluka sama sekali. Kemudian, Algojo itu membalas serangan dan mengenai Tamaki. Tiba-tiba, seperti biasa, Tamaki selalu terlihat kocak. Celananya pun terlepas dan memunculkan ekor api. Benar-benar kocak, kenapa bisa celana Hinawa, Vulcan, dan Maki ikut terlepas ya? Melihat Hinawa dan yang lainnya tak berdaya melawan si Algojo itu, Lisa pun turun tangan. Dia pun menggunakan kekuatan Fishing Fire-nya. Karena keinginan kuat Lisa ingin menyelamatkan Kapten Obi, membuat semangat bertarungnya meningkat. Lisa berkata kepada Vulcan dan Leech bahwa kekuatannya hanya bisa mengulur waktu beberapa menit saja. Kekuatan Lisa adalah kekuatan api substansi magnet yang dapat mengganggu daya magnet itu sendiri. Nah, disinilah waktunya Vulcan dan Leech menganalisa kekuatan musuh. Dengan kekuatan Lisa, Leech terlihat tersenyum dan mengatakan, "Aku adalah peneliti sains Kompi 8 yang pasti akan menemukan kelemahan dari musuh." Nah, apakah Kompi 8 benar-benar akan mengalahkan si Algojo tersebut? Dan apakah Shinra dan Joker berhasil mengalahkan Kapten Barz? Di sisi lain, Kapten Obi yang diikat dan dijaga oleh anggota Tudung Putih. Apakah Kapten Obi akan diubah menjadi manusia api? Yuk terus saksikan video saya yang akan datang. Nah, itulah penjelasan atau alur cerita di mana Kapten Obi akan diubah menjadi manusia api. Tapi sampai saat ini hal itu belum bisa dipastikan, berhubung anggota Kompi 8 sedang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kaptennya. Terima kasih telah nonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya. And see you next time.